Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan naraca saldo. Sebelum mulai materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Naya Benaulina dari kelas Manajemen 23D dengan NPM 234111126. Pengertian naraca saldo. Trial balance atau neraca saldo adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari suatu akun buku besar pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa terdapat akurasi antara jurnal dengan buku besar dalam pembekuan. Neraca saldo dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan pada suatu organisasi ataupun perusahaan dengan cepat. Jenis-jenis neraca saldo. 1. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo sebelum penyesuaian dibuat setelah seluruh transaksi dicatat di buku besar. 2. Neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian bisa menggambarkan kondisi aktual organisasi atau perusahaan. 3. Neraca saldo penutup. Neraca saldo penutup telah memiliki saldo untuk periode selanjutnya. Fungsi neraca saldo. 1. Fungsi pencatatan. Neraca saldo berfungsi mencatat semua data akun. Fungsi ini sangat penting dan dibutuhkan terutama dalam bidang akuntansi. 2. Fungsi koreksi. Neraca saldo berfungsi untuk memperbaiki kesalahan pencatatan, misalnya terdapat kekurangan catatan saldo maupun kelebihan. 3. Fungsi monitoring. Fungsi monitoring adalah neraca saldo digunakan untuk pengawasan atau monitoring. Dengan neraca saldo, laporan keuangan dapat lebih terkontrol. 4. Fungsi persiapan. Neraca saldo berfungsi untuk mempersiapkan pembuatan laporan keuangan di akhir periode. Manfaat penyusunan neraca saldo. 1. Untuk laporan keuangan neraca saldo kerap diibaratkan sebagai penghubung antara catatan akuntansi dengan laporan keuangan. 2. Mengurangi resiko kesalahan. Neraca saldo dapat menunjukkan jika terjadi kekeliruan dalam pembukuan jurnal maupun buku besar. Unsur penting dalam neraca saldo. Unsur penting dalam neraca saldo yang pertama ada aktiva. Aktiva adalah aset atau semua hal bernilai milik perusahaan. 2. Penghasilan. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penjualan pada periode tertentu. 3. Biaya penjualan. Biaya penjualan adalah dana yang harus dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan penjualan dan pemasaran. 4. Beban. Pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa. 5. Penyusutan. Penyusutan adalah depresiasi atau penurunan nilai aset milik perusahaan. Cara menghitung neraca saldo. 1. Hitung saldo seluruh akun buku besar. Seluruh transaksi keuangan pertama kali dicatat dalam format antri jurnal yang mengikuti prinsip dasar akuntansi. Pastikan seluruh saldo akun sesuai dengan sisa debit dan kredit. 2. Masukkan saldo debit atau kredit ke neraca saldo. Cara menghitung neraca saldo adalah dengan memasukkan terlebih dahulu semua sisa debit dan kredit dari buku besar ke dalamnya. Pastikan pencatatan ke format neraca saldo sudah sesuai dengan keadaan masing-masing akun dari buku besar. 3. Hitung total akun. Di kolom debit dan kredit, langkah berikut yaitu melakukan perhitungan pada akun di masing-masing kolom debit dan kredit. Total hitung antara debit dan kredit harus sama. Berikut adalah contoh neraca saldo. Sekian penjelasan dari saya tentang materi penyusunan neraca saldo. Terima kasih.